Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam dijerat di tengah kolam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ko alun makan malam. Ba'akaba bapak ibu kasadonyo sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak PJ Wali Kota Payakumbuh beserta seluruh jajaran yang hadir, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tidak ada kepala. Ambo sampai ke Mesir tahun 1998. Waktu itu Ustadz Zulkifli M. Ali sudah terbang ke Tripoli, Libya. Jadi tidak basuo kami. Dengan Ustadz Jalfatullah basuo, sama-sama haji tahun 2000, naik kapal laut, dipukul ombak, dihempas gelombang, sampai ke Jeddah, haji Karajo. Itu nanti akan kami tulis dalam sebuah buku, insya Allah. Nantikan di toko terdekat perjalanan kami. Judul bukunya Seperempat Abad Bersahabat, dari tahun 98 sampai 2023. Lalu kemudian ambo tinggal di asrama di Haisamin namanya, di Kairo. Sahabat ambo di asrama itu bulan Juli, bulan Agustus tahun 1999, itulah ketua MUI Payakumbuh, Ustadz Asrat Chan. Jadi nampaknya acaraku hijrahku hijrahmu, tapi sebenarnya iko reuni akbar iko. Lalu kemudian tahun 2005 baleh atau 2006 baleh, datanglah beberapa anak muda adik kelas menjumpai ambo di kantin Fakultas Usuluddin UIN Suskariau. Kami kok adik-adik kelas Ustadz, kami ingin membawa Ustadz umroh keceknya. Rupanya mereka tahu ambo kolah lama indak pai umroh. Mereka lah nama membawa ambo umroh. Nama membawa umroh itu kini punya trapel, nama trapelnya Azhar Islamic Tour, alumni Al Azhar juga. Singkatan namanya UAS, Ustadz Abdus Salam. Nah itulah direktur yang tanda tangan tadi. Jadi bego kalau ada nama tanya, apa hubungan orang Ustadz Somad, Ustadz Jel, Ustadz Asrat Chan dengan Ustadz Abdus Salam? Eko satu geng, satu circle, bersahabat basamo. Basamo kami di Kairo, basamo di bumi Minangkabau, basamo pulau hendaknya di surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Ada dulu tapi bahkan pulang beko akan jadi ko enggak ada. Nah penting belajar, kemudian pulang. Cara orang tua mengasihi anak makan haram, gara-gara makan riba, bahaya. Ketiga, dimakan nasi berubah menjadi darah berubah menjadi daging membalut tulang. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Setiap hari berdoa, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Tapi tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, daging, lemak, sumsum tulang badan kita menjadi santapan api neraka gara-gara makan haram. Yang keempat, berdoa. Rajulun, ada seorang laki-laki as'as, rambutnya berdebu, akbar, as'as kusut, akbar berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Karena dia tidak mandi, takut besisir. Kalau besisir rambutnya gugur, rupanya dia sedang haram. Di tanah suci ibadahnya suci,
Tapi kemudian doanya diangkat, tangan nyongkek tangannya ke langit, ya muddu yadayhi ila sama, ya Rab, ya Rab, ya Allah. Doanya tidak dikabulkan Allah. Apa sebab? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, anak istri yang tak tahu apa-apa dikasih makan haram. Lidah yang memakan haram dipakai untuk berdoa, tak dikabulkan Allah. Nang kalimo itu yang disabik di Usma tadi, bangun tengah malam berat solat, tak merasakan nikmat khusyuk. Azab bukan sakit, sakit boleh jadi penggugur dosa. Rugi bukan azab, boleh jadi rugi diselamatkan Allah dari maksiat. Azab di atas azab adalah tak merasakan nikmat ibadah, tak merasakan nikmat zikir, tak merasakan nikmat baca Quran, tak merasakan nikmat tahajud, tak merasakan nikmat menuntut ilmu. Salaf 3 abad pertama, abad pertama, nangka 2, nangka 3, mereka dulu menikmati ibadah. Sebabnya adalah gara-gara makan haram. Di antara makan haram ini sebab yang terbesar adalah riba. Maka masyarakat Payakumbuh, bumi Minangkabau, Sumatera Barat, tidak ada alasan, langsung pindahkan dari rekening bank konvensional ke BPR Syariah Al Makmur. Siap? Dari bunyinya ndak siap. Awak kalau memang betul-betul serius hijrah, bukan cuma hijrah pakaian, bukan cuma hijrah solat, bukan cuma hijrah jilbab, bukan cuma hijrah aksesoris, tapi hijrah, sebenar hijrah adalah tarik semua duit yang ada di bank konvensional, pindahkan. Dulu ambo selalu diundang dari bank konvensional, kini ndak lagi diundang ke bank konvensional. Itu dan ambo ceramahkan, siapa yang menabung di bank konvensional, sejak itu usah undangnya lagi. Ayo. Suatu ketika ambo diundang bank konvensional di Jalan Sudirman. Wah, ambo kebetulan puasa sunat hari Kamis, diaginya lah kue kotak. Saya puasa, bawa aja Pak Ustadz, ambo bawa kue kok. Ambo kalau ceramah di bank konvensional, air minumnya indah ambo minum, kue kotaknya indah ambo makan, sebab itu riba. Honornya Ustadz ambil, ambo ambil, tapi ambo salurkan ke fakir miskin, ndak ambo ambil, sebab itu haram, sebab ketek kalau gak ada ambo ambil, ambo transferkan juga ke tempat lain. Keluar dari Jalan Sudirman itu pasti lampu merah di muka Jalan Sudirman, di dake Masjid Ar-Rahman, simpang Jalan Nangka, azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu bapiki, babuka puasa ko sunnah, tapi nak kue kotak ko riba. Biarlah ditahan, ko haram, rusak darah daging awak. Diagikan saja beko kau orang-orang nanado meminta-minta di lampu merah. Biasanya rame lah meminta lampu merah itu, biasanya ngetuk-ngetuk kaca. Pas hari itu surang pun ndak ada. Seakan-akan orang tu tahu ambo membawa kue riba kok. Ambo pun singgah kok sembayang, ambo minum dari air tampe wuduk tu babuka puasa. Allah malakasumtu dhahabal dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Lapis sembayang, masuk tausiah maghrib ke isya. Habis isya tanya jawab, jam 10 pulang. Kue riba tadi alun jo dimakan. Bekolah makan di Jalan Nangka, sampai di Jalan Nangka sampai jual seafood kerang, alhamdulillah bisa berbuka. So sampai di situ basu apa-apa jual kuaci. Ambo tanya, bapak mau kemana? Saya mau pulang geceknya. Dari jam berapa keluar rumah? Dari subuh tadi jam 10 malam belum pulang. Kalau gitu biarlah ambo antar. Kalau jam 10 malam ambo antar lahinya, ruponya inyo indak seakidah dengan awak. Di mana bapak tinggal? Di Jalan Paus ini, katanya. Di rumah tuh ramai.
Ada beberapa teman saya, kami latihan pijat refleksi, nyo tunanetra, nak nampaknya jalan. Ambo agih kanlah kuih riba tadi kayaknya. Jadi dijago Allah awak daripada makan riba. Maka jangan sampai awak makan riba. Saya nggak ada, saya ambil bunganya Pak Ustadz. Saya kan cuma nyimpan aja uang itu di bank, duitnya tak saya ambil bunganya. Inyo disangkanya selamat menyimpan uang. Duitmu kau simpan di bank konvensional, mereka investasikan. Mereka menggunakannya untuk membuat properti perumahan, untuk bisnis, simpan pinjam, ekspor impor. Kamu sudah berkontribusi pada riba. Kenapa kamu tak simpan di rumah? Duitnya lebih besar dari bantal Pak Ustadz. Kalau duitnya ketek bisa disimpan di bawah bantal, ini tak bisa. Maka tidak ada alasan lain. Simpan uang di BPR Syariah Al-Makmur. Ambolah sampaikan, kalau ambo di akhirat ditanya di Allah Subhanahu Wa Taala, hai Abdul Somad, kenapa kau cuma ceramah mengajak orang sholat, ceramah mengajak orang zikir, ceramah bersolawat? Banyak kini orang, kalau masalah-masalah ekonomi kau ndak usah, masalah politik ndak usah, sakit hati orang, kita menyenangkan hati orang saja. Pak Ustadz, saya ini masih konvensional, gimana? Yang penting banyak-banyak istighfar, insya Allah selesai. Iko agamaku bukan opium. Itu yang disebut oleh Marxis, pendiri sekuler komunis. Katanya agama iko opium, penenang. Agama bukan penenang. Ustadz yang menenangkan orang pelaku dosa, maka dia pun berdosa di hadapan Allah. Kalau haram, katakan haram. Ambo baguru kau udah senior kakak kelas amboko. Jadi kalau ada orang bertanya beko ke bapak ibu, kenapa Ustaz Somad itu ceramahnya keras? Ah, orang badu, kalau contoh model ambo. Kan dulu sebelum ambo viral ambo tonton orang kok. Oh itu caranya rupanya. Tunggu kok kare-kare. Nah, Fabian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau haram, haram, tak ada tawar menawar. Kadang orang ini kadang apa nih hukumnya Ustaz? Haram. Kalau Ustaz kami yakini 50%, halam. Kalau haram, haram. Orang berdua kok tidak ada tawar menawar, langsung haram. Nah, maka kita kalau memang mau serius hijrah ini, jangan tanggung-tanggung, pindah. Besok pagi, besok kantor buka, tarik semua bank konvensional, pindahkan ke BPR Syariah Al-Makmur. Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Musir setan. Sebab kata setan, jangan, nanti aja. Beko kalau ada kawan-kawan, besok ibu pergi ke bank konvensional, tarik. Kalau orang pegawai itu bilang, jangan tarik dulu bu, Allahu Akbar. Setan wang. Jangan karya mana, dalam hati saya. Selamatkan diri kita, kita didik anak-anak kita. Ambo masalah memperjuangkan bank syariah. Bank Nagari kabarnya ingin konversi ke bank syariah. Dibawa modek Ustadz Jelfatullah. Ayo kita jumpa Pak Gubernur. Ayo jumpa Bupati. Ayo kita buat seminar. Ayo Aceh, LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Maka Aceh bisa damai setelah perjanjian Helsinki dengan syarat penerapan syariat Islam. 16 tahun setelah perjanjian, semua bank konvensional mesti angkat kaki. Maka datang alumni Ikatan Alumni Timur Tengah, kawan-kawan awak alumni Azhar di Aceh. Ini nampaknya Anda yang mau bermain-main, mau tetap bertahan bank konvensional, bisa Ustaz datang ke Aceh. Siap. Kami buat seminar. Akhirnya sekarang tidak ada satupun bank konvensional, semuanya. Jadi alumni Azhar ini bukan cuman berteriak di mimbar, tapi mereka juga masuk ke parlemen. Orang-orang baik mesti berjuang di parlemen. Tadi yang mau tanya waktu kami makan dengan Usma, apa pendapat Usma kalau orang-orang alumni Azhar kok duduk berjuang di parlemen? Oh setuju mana? Maka jangan heran nanti kalau nampak baleho Ustadz Jelfatullah kok. Allahu Akbar. Cuma memang agak beda.
di mama tampe kan nampak awak di situ tulisan Jel Fatullah, nanti di baleho itu tulisannya lain, Jelita Donald. Itu bapak ibu mesti menjalekannya. Nah ini bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan di KTP tidak bisa dirubah lagi. Jadi ini mesti didudukkan, mereka lah yang berjuang ini, karena mesti diatur undang-undang. Indak selesai dengan tausiah, indak selesai dengan tabligh akbar. Waktu tabligh akbar berapi-api, mari kita hijrah, tinggalkan konvensional. Selesai itu kami pindahnya kemana Ustadz? Bank syariah tak ada, BPR Syariah Al Makmur. Kenapa Ustadz ulang-ulang terus? Iklan memang begitu. Ambo diundang oleh Bang Riau Kepri Syariah. Ustaz Somad bisa tausiah di Bang Riau Kepri, bisa. BRK Bang Riau Kepri ikut sekitar 2 tahunan lalu. Kini alhamdulillah Bang Riau Kepri lah berubah, indah ada lagi konvensional, syariah kasadonya. Ustaz kami mau keluar dari Bang Riau Kepri ini, tak sanggup kami dengan riba ini. Ambo kecekkan, bertahan saya dulu sebentar, insya Allah tidak lama mulai Iko akan berubah. Jadi apa yang membuat ini belum lagi jalan? Dicabiknya lah Iko ada beberapa person yang belum bisa. Pak Ustadz, awak doakan basamu. Kebetulan pejabat yang hadir pula di situ, saya katakan kalian selama ini belum berubah menjadi syariah, maka dosanya apa aku menanggungnya, ya kan Pak? Jadi tidak ada alasan bagi masyarakat Minangkabau, Payakumbuh, dimanapun berada, kita doakan supaya BPRS Al Makmur ini jangan hanya di Minangkabau, jangan hanya di Payakumbuh, jangan hanya ada di Padang, di Bukit Tinggi, menyebar ke seluruh Nusantara insyaallah, amin. Di Sydney ada namanya Surau Sydney. Dari mana Ustaz tahu? Kami membuat penggalangan dana Surau Sydney, datang imamnya ke Pekanbaru, Ustaz awak buat penggalangan dana Surau Sydney. Tidak mustahil BPRS Al Makmur punya cabang di Sydney insyaallah, amin. Semua berawal dari mimpi-mimpi, mimpi menjadi kenyataan. Kalau bermimpi saja takut, bagaimana bisa mimpi menjadi kenyataan? Nah, jadi ke depan tentunya perlu support Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian. Adapun kerjasama tadi itu adalah akadnya permodalan syariah untuk berangkat menunaikan ibadah umrah, maka ada dana talangan umrah. Itu sudah keluar dari DSN, Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan fatwa boleh menggunakan dana talangan syariah untuk berangkat umroh. Nanti ada namanya program Umroh Akbar bersama Ustaz Somad tanggal 4 Oktober. Jadi kalau masyarakat jamaah mengeluh, maka kerjasama itu tadi tanda tangan antara Azhar Islamic Tour UAS Ustaz Abdul Salam dengan BPR Syariah Al Makmur. Insya Allah tanggal 4 Oktober basuwo awak di kota Al-Madinah Al-Munawwarah insya Allah. Sampai hari sesudah itu kita pun sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah melaksanakan haji dan umrah. Ustaz, apa boleh beribadah itu mengutang? Nah, itu selalu ditanya di orang. Kalau ditunggu menabung tidak cukup, maka dia boleh kita beribadah ini mengutang. Ambo baca dalam kitab-kitab fikih, di antaranya Majmu' Fatawa Ibni Taimiyah. Kata beliau, hutang itu terbagi dua. Yang pertama, mayurja ada ada pembayarnya. Yang kedua, malayurja ada tak ada pembayarnya. Misal bulan muko kurban, harago sapi 7 orang 2.600.000. Maka ambo datang ke Ustadz Jel, Ustadz pinjam ambo piti 2.600.000 untuk kurban. Apa pembayarnya?
insya Allah padiambo panen bulan muko, itu bisa. Nanda boleh Uzma pinjaman bopiti 2.600.000 untuk kurban, apa membayarnya? Awak serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak bisa. Itu namanya malayurja adau, tidak jaleh ana membayarnya. Itu tidak bisa. Jadi bagi bapak ibu punya usaha, punya bisnis, tidak mesti PNS, tidak mesti gaji tetap, maka itu boleh sesuai dengan akad syar'i, dibenarkan, dikeluarkan. Kalau minuman kita pakai halal, label halal, dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa. Sekarang sudah diambil alih oleh Kementerian Agama. Kalau masalah ekonomi, apakah ini murabahah, apakah ini mudharabah, apakah ini bagi hasil, apakah ini itu namanya wadiah titipan, maka itu semua dikeluarkan fatwanya melalui DSN, Dewan Syariah Nasional. Jadi hijrah ini secara umum 3. Yang pertama hijrah akidah, yang sebelumnya menyembah batu, menyembah kayu, menyembah lembu, menyembah hantu. Maka setelah dia hijrah, la ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, orang Minangkabau tidak ada lagi yang menyembah hantu, menyembah kayu, menyembah tuyul. Semuanya bertauhid. Bumi Minangkabau terdiri dari ulama-ulama bertauhid, pendiri Perti Tarbiyah Islamiyah. Muhammadiyah memang dari Yogyakarta, tapi besarnya di Pulau Sumatera, di bumi Minangkabau. Kita mengenal ada Buya Karim Amrullah tahun 1911. Buya Abdul Karim Amrullah inyak Rasul, inyak doktor, karena beliau mendapat gelar doktor dari Al-Azhar Kairo. 1911 beliau memimpin tawalib Padang Panjang, dan Ustadz kanan kiri yang boko kedua-duanya alumni tawalib Padang Panjang. Jadi ilmu mereka ini bersanad sampai kepada Syekh Dr. Imam Ahmad Khatib Al-Minkabawi, turun kepada Syekh Abdul Karim Amrullah, turun kepada guru-guru di tawalib Padang Panjang, turun kepada mereka. Al-isnad minad din, sanad ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, kalau kamu belajar agama, tengok pandang sanadnya dari mana. Ini kan lagi tren gini kok sanad. Belajar arba'in dari mana sanadnya? Hadisnya dari mana? Fikihnya dari mana? Oh, ini orang ini tak bersanad. Kamu belajar dari mana? Dari Tabayatubu YouTuban. YouTube. Boleh belajar dari YouTube, syaratnya 3. Nampak tamu Ustadz itu ada di alam nyata. Sebab kini ada program baru, bantu mukonya manusia, suaranya suara manusia, tapi sabananya inyo robot. Ambo bolak balik ke Kuala Lumpur, alun basuo lai dengan Upin, Ipin, Jarjit, Bang Saleh, tidak ada wujudnya. Jadi kalau bapak ibu selama ini belajar tak langsung talaki dengan Uzma, dengan Ustadz Jel, tapi mereka ini ada di alam nyata, itu bisa. Yang kedua, mereka berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan Murji'ah, bukan liberal, bukan sekuler, tapi orang yang berpegang kepada Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ulama yang mampu menguasai masa lalu, turas, mengaitkannya dengan zaman kekinian. Ada orang hanya membaca kitab kuning, tapi kalau dikaitkan dengan zaman modern tak nyambung. Ada pula yang bicara kemodernan, tapi masa lalu dia tak punya penguasaan. Dibuatnya aja sendiri, baca Quran, baca hadis, berijtihad sendiri. Boleh aja begini, boleh begini. Pas ditanya, bapak mazhabnya apa? Mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki,
mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Imam Hambali? Saya mazhab Soekarno. Apa nggak jale kok ijal kok. Mohon maaf Pak ijalnya tersinggung pula. Nah jadi selama cukup 3 syarat ini, silakan belajar melalui Instagram, melalui YouTube, melalui apapun, karena itu hanyalah wasilah untuk kita hijrah belajar. Jadi hijrah yang pertama hijrah akidah, hijrah yang kedua adalah hijrah dalam hal ibadah. Selama ini ibadahnya tak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ada bid'ahnya, ada takhayulnya, ada khurafatnya, ada magicnya, karena nenek moyang dulu animisme, dinamisme. Maka setelah datang para ulama warasatul anbiya, benarlah amal dia. Kata Nabi, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat banyak ikhtilaf. Bagaimana caranya? Alaikum bisunnati, berpeganglah kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan khulafa' rasyidin setelah aku, addu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Kalau dipegang lepas, tapi kalau digigit pakai gigi geraham, petir menyambar tak akan lepas. Begitulah makna pesan Nabi SAW. Hijrah akidah sudah, hijrah ibadah, hijrah muamalah, cara berinteraksi sosial, menghargai orang, ada kepedulian sosial. Man lam yatam bil amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada orang Islam, falaysa minhum, dia tidak diakui umat Islam. Uzma tidak hanya peduli kepada umat Islam yang ada di bumi Minangkabau, di NKRI. Tadi kami baru saja diajak mengendorse program ngirim hewan kurban ke Palestina. Jadi ambo malam iko mendapat kecipratan barokah. Selama iko ambo mengajak jamaah membawa sapi ke pedalaman suku Akit, suku Talang, suku Laut, suku Anak Dalam ke hutan Indonesia. Tak lupa Palestina. Malam iko diingatkan lain. Cuma beliau mengingatkannya tidak dengan cara Abdul Somad, tidak, diajak bersama. Itu yang sangat penting. Kopi itu jangan hanya untuk orang nan di belakang. Tomat bukan sembarang tomat. Tomat dibeli di kota Makkah. Kenapa Ustadz Jel kurang semangat? Kopi belum datang ke Ustadz Jel Fatullah. Itulah, coba kirimkan ke Siko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau tiga hijrah ini sudah kita lewati, akidahnya sudah benar, ibadahnya sudah benar, muamalahnya, akhlaknya sudah benar, maka itulah hijrahku sama dengan hijrahmu. Hijrah Uzma sama dengan hijrah Ustadz Jel sama dengan hijrah Bapak semuanya. Hijrah itu bukan pindah. Jangan besok pagi semua mau pindah dari Payakumbuh. Ambo memang malam iko hijrah ke Pekanbaru iko tausiahan terakhir iko. Terakhir maksudnya terakhir mati awan enggak tahu. Terakhir dalam ampe hari iko Jumat, Sabtu, Ahad, Senin iko dan terakhir. Lalu kemudian hijrah bukan pindah tempat. Kalau sekedar pindah tempat, semua orang pindah tempat. Hijrah bukan pindah tahun. Maka ketika sahabat bertanya, manil muhajir, siapa yang hijrah itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man hajara manahallahu anhu. Orang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kalau hijrah tahun 1444, sementara 1445. Kalau hijrah tempat, kami paling banyak hijrah dari Pariaman ke Padang Panjang. Habis Padang Panjang tidak pula langsung ke Mesir Ustadz Jel, singgah sebentar ke Tanah Abang. Ini masih ada juga sisa Tanah Abangnya seketek. Dari Tanah Abang baru ke Mesir, dari Mesir ke Makkah, dari Makkah ke Madinah, baik ke Jeddah, pulang lagi. Jadi kita hijrah tempat, tapi senak hijrah akhirnya setelah dari hijrah ke Senayan, insya Allah.
Dari bunyi aminnya ndak setuju pula apanya. Ibu setuju ndak kalau hijrah ke Senayan kok? Takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memilih orang baik, mendudukkan orang baik wajib hukumnya. Sebab kalau orang baik, orang hijrah tidak memberikan suaranya, ingat, pemabuk mencoblos, LGBT mencoblos, pezina maaf cakap mencoblos, mereka memilih. Orang sholat tak memilih, pas ditanya tidak memilih, serahkan aja pada Allah. Nanti akan duduk pecandu narkoba, akan duduk pezina. Ketika voting di kabupaten kota, sidang paripurna, yang memimpin sidang sedang sakau narkoba. Setujukah ada APBD untuk masjid? Tidak ada yang setuju. Kenapa? Pemabuk semua, penyamun, perampok semua. Gara-gara apa? Karena perampok mencoblos, pecandu narkoba mencoblos, orang baik tidak memilih. Ingat, kita tidak tinggal di kerajaan Pagaruyung, kita tidak tinggal di sistem monarki, kita tidak tinggal di sistem khilafah, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia pakai sistem demokrasi. Demokrasi tak usah nanti beko kalau ibu pulang ke rumah ditanya di anak, demokrasi itu mak. Bapak ditanya di anak bapak, apa demokrasi? Demokrasi itu suara yang paling banyak, itulah yang paling benar walaupun salah. 10 orang nan surangnya mengajak sholat, ayalah salah, surang ngajak sholat. Yang 9, ayo main bola. Maka menurut demokrasi tak perlu sholat, yang penting main bola. Tapi kalau yang 10 ini diisi orang baik, 9 mengajak sholat, 1 mengajak main gaple, kalah yang 1. Jadi kalau ada orang mengatakan demokrasi ini salah, yang salah itu adalah orang yang mengisinya. Kalau yang mengisi anggota legislatif 50 orang semuanya setuju merubah bank konvensional jadi bank syariah, jadi apa tak jadi? Jadi. Tapi karena kurang 1 suara dalam demokrasi, 50 plus 1 suara hilang, kalah dalam parlemen. Maka kata Presiden Soekarno, kita tidak negara Islam, kita negara demokrasi. Siapa yang mau membawa aspirasi Islam, berjuanglah di parlemen. Nah, kok nampaknya Ustadz Somad kan mencalek dia nampaknya kok. Ambo tetap jadi ustadz, tapi ada orang baik, ambo musyawarahkan ke udah ambo ke ustadz iko. Ambo tanya ke Usma, ambo tanya ke Ustadz Jel. Ustadz Jel, kalau awak dorong orang iko jadi wali kota, kata Ustadz Jel, mantap. Tapi awak tanya lu Usma, tanya Usma, kalau orang iko duduk jadi wali kota, bagus. Tanya lagi almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain. Ustadz Tengku, kata Ustadz Tengku, siap, turun kami berempat. Selama ini kami kalau tausiah ceramah, kami dimuliakan orang, dihormati orang, disalami orang. Tapi demi mendudukkan orang baik ini supaya kota jadi baik, kami turun ke pasar menyalami tukang ayam, tukang ikan. Coblos ya Pak yo, coblos ya Pak yo. Memang hilang benar rago diri awak waktu itu rasanya. Tapi adek musyawarah awak basamo, awak ingin menunjukkan bahwa kalau suara umat Islam yang ramai ini bisa mendudukkan orang jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD. Jadi kalau ada orang mengatakan, apalah Ustadz Somad ini cerita-cerita politik, cerita-cerita ekonomi, cukup cerita sholat aja. Yang paling lama berceramah kok ndak ada orang nan benci, sadonya suka cerita tentang sabar. Sabar, semuanya senang. Jangan singgung politik, jangan singgung nahi mungkar, jangan singgung narkoba, jangan singgung korupsi. Cerita tentang sabar aja. Marilah kita sabar. Apapun yang terjadi kita sabar. Laki awak dilayan pelakor mengamuk juga.
Islam itu memang mengajarkan sabar, tapi Islam bukan menghilangkan marah. Ada masanya kita marah. Nabi selesai sholat, Nabi marah. Kenapa marah? Nya keluar dari masjidnya danga orang ko bacaka tentang ayat Quran. Apa kata Nabi? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia ini suka bertengkar aja tentang ayat-ayat Allah. Nabi itu marah. Selesai sholat, Nabi tanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, kenapa tak datang sholat berjamaah? Wallahi kata Nabi, la uharriqanna alaihim buyutahum, mereka yang tak datang sholat berjamaah, ku bakar rumah mereka. Mana hadis Nabi marah ini? Kenapa tak pernah disampaikan? Selalunya disampaikan, tabassumika fi wajhi akhika sadaqah, senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ambo pernah membaca WA dikirimkan ke panitia, tolong jangan undang Abdul Somad, undanglah ustadznya rahmatan lil alamin. Oh jadi ambo kon laknatan lil alamin. Tak bisa dia menempatkan kapan Nabi senyum, kapan Nabi marah. Maka ulama dari bumi Minangkabau ini memang dari dulu berprinsip, kalau agamamu dihina, kau tidak marah, ganti bajumu dengan kain kapan. Buya Hamka itu, ambo sangat terpengaruh dengan Buya Hamka. Makanya patang ambo ajak jamaah menonton film Buya Hamka. Ustadz ada dapat persen? Enggak ada dia orang tuh. Tapi ambo ada kepuasan. Sebab apa? Sebab ambo mandanga film yang lagi viral di Indonesia, ditonton berjuta orang adalah film hantu. Di Malaysia, film yang viral adalah film tentang pejuang. Kenapa? Karena orang Malaysia suka kepada tokoh perjuangan. Kalau di suatu negeri itu banyak cinta ilmu, film yang viral adalah film ilmu pengetahuan. Kalau di satu negeri itu banyak orang cinta tokoh, film yang viral adalah film tentang tokoh. Kalau di negeri itu film yang viral adalah film hantu, berarti di negeri itu banyak. Nggak ada nyabi. Alhamdulillah ada yang menyeimbangi. Datanglah film Buya Hamka. Ambo kalau ada ambo support. Kopi pun datang. Setelah kopi datang baru agak slow Ustadz. Rupanya ini ndak sumange tapi berang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami kok memang berbeda. Dari dulu kami beda. Ustadz Jel pakai sorban, ambo pakai peci. Ustadz Jel pakai jubah, ambo pakai celana. Walaupun ini berjubah bercelana juga. Kami berbeda dalam beberapa hal. Uzma bajangwi, ambo alun tumbuh. Tapi mereka berdua ini dalam masalah khilafiyah tak pernah mempermasalahkan. Prinsip kami, nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita bekerja sama. Tapi dalam masalah-masalah yang kita bisa bersepakat, kita kerjasama. Dalam masalah khilafiyah, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada beberapa perbedaan di antara kami, kenapa orang ini bisa berbeda tapi bisa duduk satu majelis? Berlapang dada, beramai-ramai kita lapang, bersendiri kita sempit. Ambo kalau ambo surang sampai dunia kok. Tapi kalau berjumpa Uzma ke Pekanbaru, ndak basuh yo ambo. Pulang inyo dari Pekanbaru hanya tidak ada maksud niat lain, hanya sekedar ingin duduk dengan kita bersilaturahim malam ini. Mudah-mudahan silaturahim itu memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Man ahabba yabsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Sering-sering kita bersilaturahim, sering-sering bersilaturahim, termasuklah silaturahim malam ini. Mudah-mudahan segala maksud niat baik kita disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan umrah, hijrah dari yang haram kepada yang halal. Anak-anak kita tidak makan haram. Tapi jangan kajian ini hanya sampai di tepi bibir, di ujung lidah.
kita langsung amalkan besok pagi. Besok pagi amal yang pertama kita lakukan setelah sholat subuh, habis sarapan langsung ke bank konvensional menarik duit, hijrahkan ke BPR Syariah Al-Makmur. Allahu Akbar. Ustaz kok saja inyon ndak ada, ambola di bank syariah. Bank syariah mana? BSI, lagi Bang Reo Kepri, yayasan kami pun Bait Tujuh, yayasan tabung wakaf umat, yayasan pendidikan hajah rohana, yayasan wakaf hajah rohana berbagi, pakai bank syariah. Kenapa Ustaz tidak ke BPR Syariah Al-Makmur? Alun ada cabangnya di Pekanbaru. Kalau ada, ambo buka juga rekening ambo di situ, insya Allah. Jadi jangan hanya kita ngomong bicara, tapi menyampaikan. Ambo kalau berkecimpung dengan bank konvensional langsung dikritik orang. Dalam salah satu endorse Mas Haji, mari kita bantu pembangunan masjid ke BRI. Wah, habis ambo diserang. Katanya nggak boleh bank konvensional. Ini Ustadz kok BRI. Kini yang buat kita tahu kalau ada yang namanya BRI itu makasihnya sebab bank yang bisa masuk ke kampung-kampung itu adalah BRI. Tapi kalau BPR Syariah Al-Makmur bisa ke kampung-kampung, hilang BRI kok. Mereka sudah pindah ke BPR Syariah Al-Makmur, tidak jadi BRI Patang, gitu. Tapi kadang di darurat tak mungkin masuk ke kampung-kampung tanpa wasilah itu. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, ini perlu dijelaskan supaya tidak sampai menjadi fitnah. Lebih kurang sampai 45 menit dari jam 9 sampai 5 ambo menyampaikan niko. Berikutnya kita akan dengarkan dari Ustadz Jel, mungkin ada dialog interaktif. Saya kembalikan ke moderator, jangan kemana-mana, lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.